Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar mahasiswa adik-adik sekalian? Di sini untuk pertemuan kelima kita akan membahas tentang ikan pelagis, yaitu Ibu ambil di sini adalah ikan tuna. Kenapa kita belajar ikan tuna? Karena ikan tuna itu memiliki banyak sekali aspek penting, terutama ekonomis penting di sini. Kalau kalian sering mendengar kata ikan tuna, berarti kalian harusnya tahu ini jenis ikan apa. Ini semuanya adalah jenis ikan tuna, tapi spesiesnya berbeda-beda. Nah, di sini nanti Ibu akan jelaskan mana saja spesies-spesies ini dan juga karakteristik dari ikan tuna. Karakteristik dari ikan tuna diantaranya yang pertama tadi, ikan ekonomis penting. Yang kedua, kita juga bahas tekstur dagingnya lunak, berlapis, berlemak tinggi, mengandung asam amino, AA histidin. Terus di sini mulutnya cukup lebar, posisinya terletak di muka, sedikit di bawah mata. Gigi kecil, runcing, dan bermata lebar. Memiliki dua sirip dorsal yang terpisah, dan di belakang sirip dorsal yang kedua sampai ekornya terdapat 8 sampai 9 sirip-sirip kecil atau finlet. Nah, dari karakteristik ini Ibu akan lebih dalam membahas untuk beberapa hal. Kalau untuk seperti tekstur, lalu juga secara fisik itu pasti kalian sudah tahu, kalian bisa baca sendiri nanti untuk membedakan. Nah, di sini yang pertama, ikan tuna sebagai memiliki nilai ekonomi penting. Nah, di sini Ibu ambil beberapa artikel yang termasuk baru ya 2019, 2020 bahwa ekspor ikan tuna itu menempati tempat kedua setelah udang. Nah, ikan tuna di sini termasuk tuna, tongkol, cakalang. Ini menempati tempat kedua, setelah itu ada cumi-cumi, sotong, gurita. Nah, ini dari KKP sebenarnya 2020 baru aja. Selanjutnya, kalian pasti tahu kalau ikan tuna itu warnanya merah cenderung gelap. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kenapa warnanya merah? Apakah itu karena darah? Atau kurang bersih nyucinya? Atau seperti apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Kalian bisa lihat di gambar. Ikatan oksigen dan heme pada mioglobin menghasilkan warna merah. Lalu semakin banyak kandungan mioglobin di dalam daging, semakin besar berarti ikatan oksigennya, sehingga semakin merah warna daging tersebut. Nah, ini contohnya kita mau bahas tentang mutu ikan tuna. Warna itu menjadi indikator mutu dari ikan tuna yang cukup penting. Nah, di sini warnanya berubah dari merah segar menjadi kecoklatan, agak kehitaman. Ini terjadi karena proses penyimpanan. Nah, selanjutnya juga adanya oksidasi mioglobin menjadi metmioglobin. Tadi balik lagi ke slide yang tadi, bahwa warna mioglobin adalah warna merah pada daging ikan. Sehingga ini terjadi kerusakan akibat proses penyimpanan dari mioglobin menjadi metmioglobin karena adanya oksidasi tadi. Nah, daging merah atau gelap pada ikan tuna merupakan faktor penting dalam penentuan kualitas daging. Selanjutnya ini juga akan menimbulkan bau-bau yang agak tengik akibat autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dan lemak, dan juga mempengaruhi kelarutan protein. Kenapa sih warnanya dari merah segar menjadi coklat? Hal ini terjadi karena ion Fe2+ pada heme dengan mudah mengalami oksidasi menjadi Fe3+ yang berwarna kecoklatan. Jadi, warna merah terang menjadi warna coklat kehitaman akibat adanya oksidasi mioglobin menjadi metmioglobin.
Nah, ini kenapa? Karena ion Fe2+ pada Heme tadi mengalami oksidasi kerusakan, akibatnya dia menjadi Fe3+ yang berwarna kecoklatan. Jadi harus paham ya kenapa tuna kalau disimpan lama kok warnanya jadi berubah. Karena warna tuna ini jadi indikator yang penting, makanya kalian harus tahu prosesnya, terutama anak THP. Lalu ini ada Ibu cari dari hasil penelitian Budi et al. 2014 tentang changes myoglobin of big A tuna during chilling storage. Nah, ini ada hasil penelitian tentang perubahan warna myoglobin, warna merah tadi, warna merah dalam daging ikan tuna. Ini pakainya big A tuna mata besar. Nah, disimpan dalam suhu dingin. Dia bedakan, pertama dia ambil bagian daging perut. Nah, ini disimpan 0369. Nah, yang kedua daging punggung sama juga disimpan. Terus yang ketiga daging ekor. Dari gambar ini dan dari penelitian ini kita bisa tahu bahwa semakin lama penyimpanan, maka warna yang dihasilkan akan semakin gelap. Paham ya? Ini nanti akan Ibu upload juga jurnalnya supaya kalian bisa memahami lebih jauh lagi tentang jurnal yang Ibu ambil ini, perubahan warna myoglobin atau warna merah pada daging tuna, khususnya big A tuna, dengan mengambil 3 potongan ya, perut, daging perut, punggung, sama ekor. Ini disimpan dalam suhu chilling, berarti suhu dingin ya. Nah, ini terjadi perubahan warna di hari ke-0, hari ke-3, nah hari ke-9 ini warnanya cukup jelas walaupun hari ke-6 sudah termasuk terlihat. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting tadi setelah teks warna, nilai ekonomis adalah asam amino. Karena dia lemaknya tinggi, dia juga mengandung protein yang tinggi, asam amino, histidin pada ikan tuna. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi. Adanya histidin berubah menjadi histamin. Yang atas ini histidin dikarboksilase berarti karena proses enzimatis, lalu juga dipengaruhi bakteri Proteus morgini. Jadi histidin, asam amino histidin itu ada dalam daging ikan. Berubah jadi histamin karena adanya reaksi dekarboksilase secara enzimatis dan dipengaruhi juga oleh bakteri Proteus morgani. Histidin itu apa? Histidin itu asam amino alami yang diperoleh di ikan itu sendiri. Histidin ini karena adanya tadi proses enzimatis, reaksi dekarboksilase dengan adanya juga bakteri, akhirnya dia berubah jadi histamin. Histamin itu apa sih? Histamin itu bisa menyebabkan keracunan. Misal kayak gatal-gatal, langsung ruam, lesi, kayak biduran. Nah, yang paling gawat nantinya malah akan bisa membuat gagal nafas, sesak nafas. Nah, di sini histamin, kalau kandungannya tinggi histaminnya, maka akan menyebabkan keracunan. Histamin ini kok bisa jadi tinggi? Kenapa? Karena tidak bagusnya proses penangkapan, penanganan, dan penyimpanan. Ini dipengaruhi oleh suhu, waktu. Jadi kalau kalian sudah menangkap ikan tongkol tapi tidak ditangani dengan baik, tidak disimpan di suhu yang baik, tidak cepat penanganannya, ya akhirnya histaminnya akan meningkat tinggi. Kalau histaminnya terlalu tinggi, maka kita makan menyebabkan kita yang memakan menjadi keracunan. Nah, itu dia. Sebenarnya histamin itu memang akan tetap tinggi ya, karena seperti kalian lihat tadi, walaupun disimpan di suhu chilling, tetap dia akan berubah warna. Histaminnya juga akan tinggi, tapi
Yang beraman histaminnya itu apabila masih dalam batas wajar. Nah, ini saya ambil dari USA atau FDA 5 mg per 100 gram daging ikan. Jadi kalau masih di bawah itu masih aman, tidak akan menyebabkan keracunan. Nanti ada yang bilang, memang sebahaya itu, apakah memang sebahaya itu Kak? Saya makan daging tuna tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jangan disepelekan, karena kalau memang terlalu tinggi, itu nanti akan menyebabkan keracunan. Nah, ini ada beberapa kasus yang Ibu ambil dari berita. Ini masih loh baru aja tahun 2020. Ikan tongkol sebabkan 250 warga keracunan karena disimpan di atas suhu 6 derajat. Berarti ini disimpan di atas suhu dingin. Nah, ini kasus, selain itu juga ada artikel tentang kasus keracunan ikan tongkol yang diduga karena kandungan histamin. Jadi, histamin tadi disebabkan oleh adanya perubahan histidin. Ya, Ibu ulang. Histidin bisa berubah jadi histamin penyebab keracunan apabila terjadi reaksi dekarboksilase secara enzimatis dan juga dipengaruhi oleh bakteri Proteus morgini secara bakteriologisnya. Nah, di sini kalau histidin bisa berubah akhirnya menjadi histamin, akhirnya membuat kita jadi keracunan. Jadi ini reaksinya ya, histidin menjadi histamin. Kalian harus paham. Next. Nah, ini tadi contoh keracunan histamin. Apa sih yang dirasakan kalau kita memang sudah keracunan histamin? Yang pertama, ruam, kulit kemerahan, terus ada rasa terbakar dan muka akhirnya merah. Lalu yang kedua, gejala sedang, itu tadi ringan, gejala sedangnya sampai sakit kepala, mual, muntah. Nah, ini gejala yang berat, hipotensi darahnya, terus rendah, sesak nafas, gagal nafas sampai ya. Makanya hati-hati, ikan itu mengandung banyak gizi, protein tinggi, bermanfaat untuk kesehatan, tapi kalau kalian tidak menangani dengan baik, bisa juga jadi racun. Histamin ini bukan alergi ya, histamin ini keracunan, masuknya dia keracunan bukan karena alergi. Jadi jangan salah, kalau kamu gatel-gatel habis makan tuna, terus kamu bilang, kayaknya nih saya alergi tuna. Belum tentu, bisa jadi kalian keracunan histamin. Nah, selanjutnya ini ada deskripsi dari ikan tuna, kalian nanti bisa baca. Nah, genusnya Tunus, tuna. Spesiesnya ini ada banyak, ada Tunus obesus, seperti Big A tuna, tuna mata lebar, tuna albacore, tuna yellowfin tuna, terus ada long tail tuna. Nah, di sini ada nama ilmiah, nama Indonesia, juga nama Inggrisnya. Di sini nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, pola persebaran dari ikan tuna di Indonesia ini ditemukan hampir di seluruh lautan di dunia, kecuali di daerah kutub. Terus habitatnya itu berada di lapisan atas dan tengah dari air laut, karena ini tadi bagian dari ikan pelagis. Lalu juga highly migratory species, gitu pergerakannya cukup tinggi. Lalu juga pemangsa yang tangkas, ikan kecil seperti hiring, kod, cumi, udang, itu makanannya. Selanjutnya, pola persebaran tuna di Indonesia juga ada cara penangkapannya. Biasanya pakai tuna long line atau rawai tuna, lalu poaching, pool, dan trolling. Lalu tuna dari Indonesia juga berkadar lemak rendah, karena dia hidup di daerah yang panas dibandingkan yang subtropis, lemaknya lebih tinggi. Lalu daerah penangkapan tuna antara lain di daerah Samudra Hindia, Sumatera, Sulawesi Utara, Irian Jaya, dan Maluku. Nah, ini perairan Maluku, terutama Laut Banda dan sekitarnya merupakan basis migrasi terbesar berbagai jenis tuna di Asia Tenggara.
Selanjutnya ini dari Samudra Hindia tadi pemanfaatannya ya banyak, paling tinggi di Sulawesi, termanfaatkan 87,54%. Nah, hingga saat ini ekspor bentuk utuh, dia ekspornya dalam bentuk utuh, loin, tuna saku, sebagian kecil di domestik. Karena kebanyakan dia ekonomis penting, jadi kebanyakan dia diekspor dalam bentuk utuh, loin, tuna saku. Nah, ini kita bahas tentang yellowfin tuna. Hidup di laut lepas dekat permukaan, panjangnya kurang lebih bisa 195 cm. Umumnya 50-150 cm, 1 meter lebih ya, di perairan Makassar, Utara Sulawesi, Laut Banda, dan Irian Jaya. Ciri khasnya dia sirip dan finletnya ini warna kuning. Lalu juga lebih pendek dari albacore. Terus kalau Big A, itu umumnya lebih panjang lagi, lebih besar. Terus dia juga banyak di Sumatera, Laut Banda, Sulawesi, Irian Jaya. Teksturnya lebih lembut dan biasanya digunakan untuk makanan kaleng. Lalu ada tuna albacore atau tunus alalunga. Ini juga panjangnya rata-rata hampir sama. Lalu dia ada di perairan tropis, lautan panas, laut Mediteran. Ini banyak di laut-laut tropis. Pemakan segala macam organisme, khususnya ikan, cumi-cumi, dan udang. Hampir sama juga ya. Lalu selanjutnya ini ada ikan cakalang atau skipjack tuna. Ini gerakannya cukup cepat, dia keluar masuk dari air. Beratnya 23 kilo, umumnya 8-10 kilo. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter. Lalu juga selanjutnya ada cakalang dimanfaatkan sebagai katsuobushi. Ini kalau di Jepang namanya katsuobushi. Skipjack diasap, difermentasi, dikeringkan. Jadi katsuobushi ini bentuknya kayak gini nih, kayak kayak ikan kayu. Itu namanya katsuobushi, seperti ikan kayu. Jadi dia itu diasap, prosesnya cukup panjang. Jadi dia diasap, lalu difermentasi, habis itu dikeringkan. Jadi ini keras sekali, seperti kayu. Lalu biasanya dia diserut, kalau mau makan tuh, diserut-serut tipis seperti ini. Biasanya buat pelengkap kalau kita makan ramen. Kalau kita makan ramen, udon, mie khas-khas Jepang itu, atau takoyaki, nah itu biasanya dia ada taburan-taburan dari katsuobushi. Lalu sebagai bahan pembuatan dashi atau fish broth, sejenis bumbu ini dapat membuat sup Jepang. Nah ini kalau dashi ini kayak serbuk bumbu. Kalau di sini seperti roiko, seperti itu, kaldu jamur seperti itu. Ini dashi. Biasanya juga buat pelengkap untuk bumbu-bumbu kuah. Lalu juga ini ada tongkol, kalian mungkin sering dimakan tongkol. Hampir sama persebarannya dengan cakalang. Kalian bisa baca sendiri lebih teliti di sini. Ini Ibu hanya mencoba untuk mempermudah kalian untuk mempelajari dari meringkas dari tuna ini, ikan pelagis khususnya tuna. Jadi untuk perkembangan kalian bisa membaca artikel atau melihat secara langsung entah itu dari video. Di sini Ibu mencoba meringkaskan supaya kalian lebih mudah untuk belajar. Dia hidup di perairan lepas pantai, tuna sirip biru atau Southern bluefin tuna. Nah ini dia pemakan binatang berkulit lunak, lalu juga merupakan tuna terbesar, itu jenis sirip biru. Ketika dewasa, daging berubah menjadi lebih kehitaman. Biasanya digunakan untuk sushi atau sashimi, tapi tidak dikalengkan. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis ikan tuna. Ada bluefin, skipjack, dan yellowfin. Di sini ada energi, protein, lemak. Ini kalau dilihat dari proteinnya, skipjack lebih tinggi. Kalau kita lihat lemaknya, bluefin lebih tinggi. Tapi total energi kalorinya paling tinggi adalah skipjack.
Nah, next. Ini pemanfaatan dari ikan tuna. Semua ikan tuna bisa dimanfaatkan. Ini proses zero waste ya. Berarti tidak menyisakan limbah sama sekali. Dari dagingnya kita bisa manfaatkan jadi sashimi, sushi, tuna kaleng, konsentrat protein, snack, katsuobushi tadi. Lalu untuk kepala itu kandungan DHA dan EPA-nya tinggi. Jadi jangan dibuang ya kepalanya ya, bisa kita makan karena DHA dan EPA-nya tinggi. Lalu juga ada kandungan chondroitin, bisa dibuat chondroitin, gelatin, kolagen, tepung ikan, snack kering. Biasanya jadikan tepung ikan jadi pakan ikan lagi. Terus ada tulang, ini bisa kita gunakan sebagai gelatin, kolagen. Gelatin kolagen ini bagus buat kulit, jadi biasanya dimanfaatkan untuk kosmetika. Lalu ada suplemen mineral karena dia kandungan fosfornya tinggi tadi, tepung ikan, snack, ini juga bisa dibuat tepung ya. Lalu ada kulit, itu bisa juga dimanfaatkan jadi gelatin dan kolagen. Produk samak ini bisa dijadikan seperti dompet. Nah, crackers, makanan. Terus juga bisa juga dimanfaatkan chitin chitosan. Ini kalau untuk frustase. Kecil mungkin, tapi memang ya kalau di kulitnya kurang banyak. Tapi mungkin gelatin dan kolagennya cukup tinggi. Lalu ada di isi perut. Isi perut ini ada kandungan enzim proteolitik. Ada kandungan DHA, EPA, crackers, komponen bioaktif, produk-produk fermentasi, terus juga squalen. Nah, biasanya berarti limbah kepala sama isi perut ini biasanya untuk pembuatan minyak ikan. Nah, untuk tulang dan kulit biasanya untuk produk-produk kecantikan bisa nih, selain makanan juga ya, gelatin, kolagen. Kalau kita lihat dari segi ekonomisnya, tentu pembuatan gelatin kolagen akan lebih tinggi nilai ekonomisnya daripada kita tepungkan saja jadi makanan. Nah, selanjutnya produk olahan tuna itu biasanya ada tuna kaleng, tuna loin, tuna sapu, ini lebih ke proses pemotongan. Bread tuna, permen tuna, biasanya aneh-aneh ini produk Jepang ya. Burger, abon, ikan kayu tadi katsuobushi, bekasang, ini produk fermentasi, gelatin. Terus dari matanya juga kita bisa ekstrak karena dia kandungan omega 3-nya cukup tinggi. Nah, sekian kuliah hari ini. Nanti Ibu akan berikan tugas selanjutnya dan silakan absen, jangan lupa. Sekian, semoga perkuliahan hari ini membawa manfaat. Jangan lupa diulang kembali dan diulang kembali mata kuliahnya. Mata kuliah ini apabila ada yang tidak paham silakan ditanyakan ketika kita berinteraksi nanti. Bisa dari WA group, bisa di classroom maupun Zoom nanti. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.